Kelompok tani yang memanfaatkan ratusan hektar lahan di bawah pengawasan KPH Rinjani Timur melakukan panen raya kayu putih perdana. Pengalihan jenis tanaman yang dilakukan petani ini tidak lepas dari bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun tetap produktif. Beragam cara dilakukan pemerintah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk menjaga lahan di daerah, salah satunya dengan membudidayakan tanaman kayu putih yang bermanfaat sebagai solusi lahan kritis di Lombok Timur. KPH Rinjani Timur bersama kelompok tani mencoba melakukan upaya tersebut dengan menanam ratusan hektar lahan dan kini sudah memasuki panen raya perdana. Panen ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan jajaran OPD lingkup Pemprov NTB pada Rabu pagi di Desa Gunung Malang. Wagub dalam kesempatan tersebut mengapresiasi petani di Desa Gunung Malang yang telah mencoba terobosan baru agar lahan di wilayah tersebut tetap lestari. Pemanfaatan lahan saat ini harus ditanami dengan beragam jenis tanaman yang bisa menjaga kondisi lahan dan mampu menampung air, terlebih pada lahan yang ada di dataran tinggi. Sehingga dengan adanya tanaman kayu putih ini diharapkan dapat dimanfaatkan petani untuk menggantikan jenis tanaman yang selama ini ditanam. Selain mampu menjaga ekosistem dan kondisi lahan yang kritis, pohon kayu putih juga memiliki nilai ekonomis. Tanaman jenis kayu putih ini sudah bisa diserap di daerah karena pengolahannya juga sudah disiapkan. Masyarakat diajak untuk menghijaukan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan alam, namun dengan tetap memperhatikan tingkat produktivitas. Tanaman itu menyerap air. Bapak dari BPS tadi mengatakan menyerap air yang kita sangat butuhkan untuk kehidupan kita. Maka dari itu program penghijauan, kalau di Provinsi NTB namanya NTB Hijau, itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan kita Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus memulai dari diri kita untuk menanam, menghijaukan. Tidak ada kata, ini gersang, ini panas, ini tidak cocok untuk tanaman. Apanya yang tidak cocok? Ada jenis-jenis tanaman yang memang cocok di daerah yang panas, di daerah yang kita bilang gersang. Jadi tidak ada istilah tanah gersang sekarang, karena memang ada jenis-jenis tanaman yang cocok untuk itu. Salah satunya tadi Pak Kadis LHK bilang kayu putih. Sementara Kepala Balai Pengelolaan Aliran Sungai Dodokan Moyosari mendukung penuh komitmen program Pemprov NTB dalam penghijauan. Saat ini, pihaknya fokus membuat penyemaian bibit pohon kayu putih skala besar di Pulau Lombok. Nantinya, bibit ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat untuk dibudidayakan di masing-masing wilayah. Khusus untuk di wilayah Gunung Malang, pihaknya telah menyalurkan ribuan bibit untuk ditanam di lahan seluas 420 hektar. Animo masyarakat sejauh ini diakuinya cukup tinggi, mengingat rata-rata petani di wilayah tersebut sebelumnya menanam jagung. Untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini, kami memang setiap tahun sudah kami lakukan, baik yang di dalam kawasan hutan, memulai program rehabilitasi, juga kami melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ada di luar kawasan hutan. Jenis kayu putih ini merupakan salah satu jenis yang memang saat ini sudah memberikan hasil seperti tadi disampaikan Pak Kadis, bahwa animo masyarakat juga pasar itu sudah cukup tinggi permintaannya. Salah satu petani yang melakukan panen kayu putih ini mengaku termotivasi menanam pohon kayu putih lantaran perawatannya yang tidak membutuhkan biaya besar dan tidak memiliki resiko gagal panen. Cukup sekali dilakukan penanaman dan dilanjutkan dengan perawatan minimal 6 bulan sudah bisa dilakukan panen. Dirinya berharap agar petani lain yang bercocok tanam di wilayah kering agar mencoba menanam pohon kayu putih karena bernilai ekonomis dan mampu merubah lahan kritis. Ya, tahan panas, mudah hidupnya. Kami 111 orang yang nanam baru 84, mau nanam semuanya. Lalu lihat hasilnya besok. Karena ini pertumbuhannya sudah lebih tinggi dari ini. Ini 2020, saya 2022 baru 1 tahun, tapi sudah tinggi dari ini. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV melaporkan.